Ya, halo rekan-rekan semua. Jika kita melihat hasil lukisan digital painting, kira-kira seperti inilah hasilnya. Mirip seperti lukisan cat air atau lukisan cat minyak. Ya. Jadi objek-objeknya betul-betul memiliki volume yang terlihat realis, ya, dari segi pencahayaan, gelap terang. Jadi software Adobe Photoshop selain untuk mengedit dan memanipulasi foto, ternyata memiliki fungsi untuk mewarnai juga. Jadi hasilnya tidak selalu seperti kita melukis di cat air atau di kanvas. Tidak juga seperti yang kita lihat ini ya. Banyak gaya atau variasi dalam kita menggunakan software ini untuk menggambar. Kalian pasti tahu nih, komik Tintin ya. Jadi komik ini sangat populer di Indonesia pada era 80-an hingga 90-an. Bisa kita lihat pewarnaannya sangat solid ya, sangat komikal. Nah, jadi pada digital painting tidak harus seperti yang tadi ya, seperti yang contoh seperti ini. Nah, tidak harus realis seperti ini untuk pengembangannya. Ya. Jadi kita bisa mengembangkan pewarnaan dengan model seperti ini. Ya, bisa kita lihat blok-bloknya, warna-warninya sangat solid, sangat kartun sekali ya. Mungkin ini bisa kita kategorikan sebagai gambar yang kartun, solid dan sederhana. Nah, kita akan berlatih bagaimana caranya menggambar dengan gaya seperti ini menggunakan Photoshop. Seperti biasa, kita memulainya harus dengan sketsa. Seperti ini ya. Bisa kita lihat, ini digambar menggunakan pensil biasa di atas kertas. Pensil ini bisa kalian tebalkan dengan spidol biasa ya, atau drawing pen, hingga hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah saya tebalkan kira-kira seperti ini. Untuk menebalkan ini sebenarnya bisa juga di Photoshop atau di pada kertas langsung ya. Agar warnanya solid antara hitam dan putih. Nah, jadi di sini kita membutuhkan warna yang solid antara hitam dan putih. Jadi tidak ada warna tengahnya atau tidak ada warna abu-abunya. Nah, di sini bisa kita gunakan. Ini saya duplikat dulu. Oke. Bisa kita gunakan curve. Nah, di sini bisa kita setting sehingga yang ada pada area kerja kita adalah warna hitam solid dan warna putih solid. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadinya otomatis juga garisnya menjadi tebal ya, menjadi lebih tegas. Oke. Nah, bisa kita bandingkan ya. Hasil ketika setelah diatur curve-nya, ini sebelum ya, ini masih warnanya ada warna abu-abunya. Ketika sudah menjadi pola seperti ini akan memudahkan kita dalam mengisi warna. Nah, usahakan garis-garis yang tadi kita bikin, garis outline-nya tidak terputus. Ini contoh yang terputus. Jika terputus, itu akan bocor ya. Warna yang kita berikan ke objek ini akan bocor. Saya beri contoh. Ya, maksud saya hanya menggambar temboknya, tapi langit-langitnya juga ikut terwarnai. Nah, di sini kita hanya menggunakan tools pen bucket ya untuk mengisi bidang-bidang yang belum kita warnai ini. Nah, saya ambil contoh wajahnya dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa fill langsung dengan menggunakan ini ya. Klik di sini, kemudian kita ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemudian mungkin
bajunya bisa kita pilih warna yang beda. Oke, seperti ini. Nah, agar warnanya tidak kemana-mana, agar lebih teratur, kita bisa gunakan bantuan tone warna ya. Nah, skema warna ini bisa kalian temukan di internet banyak nih. Ya. Oke, anggap ini warna yang akan kita pakai. Jadi kita tidak akan lari dari warna-warna yang ada di sini. Jadi kita boleh ngambil seperti ini, kemudian kita isi. Ya, jadi warna-warna yang kita pakai adalah warna-warna yang ada di skema ini. Oke. Nah, seperti itu kira-kira. Di sini masih banyak yang kurang solid ya. Nah, ini bisa kita koreksi secara manual. Pakai ini pencil tools. Kemudian mau nggak mau kita sisir satu-satu nih bagian mana yang masih belum solid warnanya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk memunculkan kesan volume, kita bisa bermain-main dengan shading. Nah, shading yang kita buat di sini juga simple ya. Kita bisa menggunakan warna gelap untuk memunculkan efek volume di sini. Di sini kita gunakan tools lasso tools, kemudian nah ini bisa kita gambar seperti ini nih. Shading, misalnya cahayanya dari kanan, jadi bagian sini mungkin agak gelap. Nah, ini kita bikin bentukan organik seperti ini aja nih. Nah, dari sini kita ambil warna tuanya dari warna coklat ini, kita bisa ke sini, kemudian kita pilih seberapa gelap warna sini, kemudian kita fill. Demikian juga dengan bajunya ya, kita bisa mencari gelapnya biru itu. Sama caranya, kita bisa menggunakan eyedropper untuk memilih warna biru ini. Kemudian untuk mencari bagian gelapnya, kita tinggal klik di sini dan kita cari kira-kira segelap apa yang mau kita butuhkan. Kalau sudah, kita kembali ke sini, tinggal kita isi yang gelap. Nah, oke. Kalau sudah, untuk menghilangkan titik-titik ini, kita pencet Ctrl D. Nah, ini yang kecil-kecil bisa kita koreksi secara manual, satu-satu kita warnain lagi. Nah, yang belum terisi warna bisa kita isi sendiri. Mungkin kalau ada yang kurang shadingnya bisa kita tambahin lagi. Oh nih, kayaknya hidungnya kurang oke nih, oke kita tambahkan. Nah, kita bisa ngambil warna yang sama dengan menggunakan ini eyedropper, kemudian kita pilih ke warna yang mau kita pakai. Nah, kemudian tinggal kita guyur. Nah, Ctrl D lagi ya. Nah, demikian juga objek-objek yang lain yang belum kita warnai bisa kita guyur dulu. Nah, kemudian kita kasih shading secara manual. Kita cari warna gelapnya. Bagian mana yang gelap, itulah yang kita masukkan warna tua. Nah, seperti ini. Ini juga.
Nah, kurang lebih seperti ini setelah kita warnai secara keseluruhan. Nah, ini bisa kita lihat nih, masih ada yang blank nih antara bagian atas dan bagian bawah. Kenapa? Karena garisnya tadi tidak solid, ya. Jadi ketika saya mengisi warna biru, karena nggak ada batas garis, jadinya sampai bawah juga. Nah, ini bisa kita koreksi lagi. Kita gunakan ini ya, tools pensil, kemudian warna hitam. Nah, ini bisa kita gambar lagi nih. Kita buat pembatas secara manual. Tapi kalau misalnya memang ketika masih di kertas kalian sudah solid, ini nggak masalah. Tergantung kalian teliti atau tidak. Kalau kalian teliti pasti garisnya nggak ada yang terputus ketika kalian bikin di kertas. Nah, seperti ini. Coba ya, kita guyur lagi. Kita coba warna hijau nih. Mau nggak? Nah ya, berarti sudah solid nih. Udah terbagi antara bagian atas dan bagian bawah. Terbagi oleh garis yang tadi baru saya bikin tadi. Gitu. Nah, kita sekarang lanjutkan dengan shading-shadingnya boleh ya. Atau gini nih, ini kita bisa gambar lagi shading-shadingnya ya, agar gambarnya lebih padat. Nah, pada Lasso Tool kita bisa buat ornamen yang menarik. Contohnya ini ya, rumput ini akan saya gambar juga dengan pola rumput agar terkesan lebih padat ya. Nah, bisa kita isi nih. Nah, atau bagian sebelah kita tumpuk lagi juga bisa nih ya. Mungkin makin ke bawah warnanya makin gelap. Nah, kita isi dengan warna hijau yang lebih gelap lagi. Nah, seperti ini jadi menarik ya. Tuh, jadi gambarnya semakin kaya, semakin hidup. Atau bagian ini bisa kita koreksi secara manual, nggak apa-apa nih. Artinya manual di sini kita pakai pensil beras, kemudian kita koreksi seperti kita mewarnai biasa. Ini maksud saya manual kayak gini nih. Baru bagian lain kembali seperti cara yang tadi ya, pakai Lasso Tool, kemudian kita buat bentuk-bentuk daun juga. Nah, seperti ini misalnya. Nah, warna daunnya juga bisa kita mix di sini nih. Nah, seperti ini. Atau biar lebih hidup lagi gambarnya, bisa kita bikin efek bayangan mungkin. Nah, seperti ini. Jadi hijaunya bisa kita gelapkan lagi. Ini mungkin ya, kemudian kita guyur aja. Nah, orang yang ini juga deh kasih bayangan.
Ini kita gelapin lagi bayangannya biar lebih hidup. Nah, ini juga nih. Nah, di sini kita hanya main satu layer loh ya. Jadi nggak perlu banyak layer juga di sini. Ini bisa kita. Nah, untuk yang bentuk kotak seperti ini, agar presisi, mungkin bayangannya juga kotak kan. Nah, kita bisa ubah nih. Kita pakai yang polygon lasso tools. Kemudian kita buat aja. Nah, mungkin segini deh. Nah, efek bayangan kotak. Oke, tadi. Nah, ini harus ketemu ya. Oke, kalau ketemu kita isi dengan warna hijau ya. Hijau yang lebih tua dari rumput di sekelilingnya. Tinggal kita guyur. Kalau sudah, Ctrl D untuk menghilangkan bagian yang terseleksi. Nah, mungkin seperti ini. Ya, ini mungkin lebih gelap di sini ya, saya salah nih. Nah, bagian-bagian yang tidak terisi ini bisa kita koreksi di sini. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi nih. Nah, bagian ini pun juga sama nih ya. Kalau kita mau menambahkan kotak-kotak, kita boleh gunakan ini aja nih. Nah, ini nih. Jadi kita nggak satu-satu isi ya. Jadi kita bisa bikin kotak-kotak semuanya, baru kita isinya nanti. Nah, dengan menekan tombol ini ya. Kotak-kotak. Kalau kurang kotak-kotaknya, batu batanya bisa kita tambahkan. Ini hanya sebagai ornamen ceritanya ya. Baru kita isi masing-masing batu batanya. Oke, seperti ini. Warnanya yang deket aja dengan warna dasarnya. Mungkin ada yang ini, ada yang oke. Nah, ini macam-macam nih, tapi tetap di kelompok warna coklat. Nah, seperti ini misalnya. Nah, jadi kalau kalian gambar garisnya solid, kita pasti nggak akan menemukan hal-hal kayak gini nih ya. Nah, ini kita rapihkan bagian-bagian yang masih tadi tidak terisi warna.
Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa melakukan penambahan-penambahan bagian lain ya. Ini kelihatan masih ngambang nih menaranya nih. Kita sepakati kalau gelapnya sebelah sini ya, berarti ini saya salah nih. Berarti ini lebih gelap lagi berarti nih. Bagian sini kita tambahkan kegelapannya. Nah, mungkin seperti ini. Karena bayangannya dari sini ya, berarti yang bagian gelap bagian depan kita ya. Nah, ini bisa kita tambahkan bentuk-bentuk batu bata lagi nih. Nah, pakai ini pun boleh ya, tidak harus kotak sempurna. Menggunakan lasso tool freehand juga boleh. Nah, kita bisa isi warna mungkin dari sini bisa. Ini juga nih ya, biar lebih ramai dan lebih variatif lagi, boleh kita tambahkan batu-batuannya. Nah, di sini agak terang ya, karena cahayanya dari kiri. Nah, ini cukup. Tambahin lagi juga nggak apa-apa nih. Nah, jadi kita bisa menciptakan volume dari pola warna nih ya, ke bentuk volumenya ya, dari warna yang beda di tiap sisi-sisinya. Nah, di sini masih ngambang mungkin. Nah, tambahkan ini aja deh ya, semak-semak. Di sini ceritanya. Nah, ini juga gini boleh nih, kesan doang. Nah, bisa kita isi dengan bidang yang kita bikin dulu nih. Ini tabrak aja nggak masalah. Nah, mungkin segini ya. Yang penting nyambung garisnya, kemudian baru kita isi. Nah, seperti ini. Bagian kanan belum ya. Oke, boleh kita pakai warna hitam dulu, kita gambar efek semak-semaknya dulu. Gini boleh nih. Nah, baru kita bikin bidang pakai lasso tool, kemudian kita bikin siluet semak-semak dan kita isi dengan warna yang sama. Nah, kemudian boleh kita isi lagi nih.
Kemudian boleh kita tambahkan bagian terang ya. Terlalu jauh. Dan segini deh. Ini juga nih kita boleh tambahkan. Nah, bagian sini nyambungnya ke menara, ini bisa langsung kita fill dengan warna coklat ini. Ini bisa kita tambahkan batu-batu bata tadi. Sekarang shadingnya ya, masing-masing objeknya kita kasih shading lagi nih, kurang nih. Yang kita bikin tadi ini masih kurang. Silakan kalian mencoba tutorial ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.